Satu persatu korban Wawon CS mulai berani bersuara. Salah satu korban bernama Yeni yang juga adik korban tewas di Bekasi, Ai Maimunah, mengatakan bahwa ia selamat dari 2 kali upaya pembunuhan Wawon CS. Yeni juga adalah mantan istri salah satu pelaku pembunuhan yang bernama Dede. Satu persatu korban Wawon CS mulai berani buka mulut. Adalah Ahal Suparman yang kini mengungkap cerita tentang kejinya aksi Wawon CS. Ahal adalah mantan suami Halimah dan ayah Ai Maimunah. Halimah dan Ai dinikahi oleh Wawon Erawan dan kemudian dihabisi nyawanya. Ahal tidak pernah mengenal sosok Wawon saat menikahi Halimah. Karena sejak bercerai dengan Halimah di tahun 2004, ia putus hubungan dengan mantan istrinya itu. Karenanya Ahal tidak tahu bahwa Wawon dan lalu mengaku bernama Deden yang menikahi Halimah dan kemudian anaknya Ai Maimunah adalah sosok yang sama. Dan kini Ahal mulai membuka cerita yang juga melibatkan Wawon CS dengan anak keduanya, yaitu Yeni Nur Saadah. Yeni diketahui menikah dengan salah seorang komplotan Wawon, yaitu Dede Solehudin. Yeni yang bekerja sebagai TKI di Arab Saudi bercerita bahwa ia 2 kali mengalami percobaan pembunuhan dari Wawon CS. Yeni mengaku pada Ahal, ia sudah mengirimkan uang sebesar 240 juta rupiah dari hasil ia bekerja 5 tahun sebagai TKI kepada suaminya. Namun saat pulang ke tanah air, Dede mengatakan bahwa uang Yeni sudah diserahkan ke Wawon CS. Saat Yeni menagih, Wawon CS malah mencoba melakukan pembunuhan keji kepadanya. Mau dijongkrokkan ke laut. Oh. Pak Yeni ini istrinya Dede itu. Istrinya Dede. Pelaku itu ya. Ya, dia masih bisa kabur. Alhamdulillah selamat lagi Itu dinya. tahu nggak Dede Pak itu rencana mau dibunuh sama suaminya? Enggak. Ya, nggak tahu. Enggak. Waktu itu mau dibunuh itu mau diapain Pak? Mau direbut uangnya dari Bukan kan uangnya udah masuk. Udah masuk Kalau ini Pak. Ya ini udah dulu 2 tahun. Nah, sekarang 3 tahun. Uangnya nggak ada. Saperak pun uang gaji itu. Iya. Dari TKW. Ya, jadi diwesel sama Dede, sama suaminya. Suaminya diserahkan sama Wawon. Tuh. Jadi pulang dari Saudi ini dia nggak hasil kerjanya nggak bawa duit. Enggak. Udah habis semuanya. Udah habis pulang ke ditransfer sana. ke Iya, ke Indonesia suaminya. nyari suaminya. Buat apa Pak katanya Pak? Enggak tahu dah itu Nggak bilangnya ngomong. pun anak saya nggak bilang ini Pak. Terus udah gitu terjadi lagi di Ciranyang. Mau dibunuh di Ciranyang. Alhamdulillah di Ciranyang kayak namanya dari Ciranyang ini wah bengkak ininya. Darah. Saking takutnya, Yeni kemudian kembali ke Arab Saudi demi menghindari ancaman dari Wawon CS. Yeni bahkan bercerai dari sang suami, Dede Solehudin. Yeni tidak berani kembali ke tanah air karena ancaman Wawon CS. Disuruh pulang enggak mau. Nggak mau ya? Takut. Oh, takut. Apa aja alasannya takut? Alasannya gini. Pokoknya yang dulu 2 kali terjadi enggak dapat, bilangnya gini. Yeni baru bercerita pada sang ayah saat sudah meninggalkan kampung halaman. Menurut Ahal, Yeni kini masih berada di Arab Saudi. Ahal berharap kasus ini dapat diungkap segera dan Wawon CS mendapat hukuman yang setimpal. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muklis Bakhtiar, MGN. Pemirsa, korban aksi keji Wawon CS kian bertambah. Salah satu korban bernama Yeni Nur Saadah yang juga mantan istri dari salah satu pelaku, Dede Solehudin, mengaku pernah 2 kali akan dibunuh oleh Wawon CS. Pengakuan ini ia sampaikan pada sang ayah, Ahal Suparman, yang juga adalah mantan suami korban pembunuhan Wawon CS, Halimah, dan juga ayah dari satu lagi korban tewas aksi Wawon CS, Ai Maimunah. Seperti apa cerita Yeni kepada ayahnya? Saat ini kita sudah tersambung dengan ayah Yeni Nur Saadah, Ahal Suparman yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Ahal. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Fitri. Pak, tentunya kita turut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak, putri dan mantan istri Bapak. Dan ternyata ini Pak, ternyata tidak hanya mereka, putri kedua Bapak juga sempat bercerita kepada Pak Ahal, yaitu Yeni, yang menjadi korban aksi keji dari Wawon CS. Pada saat itu, cerita apa yang Yeni sempat ceritakan kepada Pak Ahal yang membuat Yeni menjadi target akan dibunuh oleh Wawon CS, Pak?
Bapak nggak tahu mau bakalan siap apa gitu. Ya ini udah bilang gitu, ya ini dibawa ke pentas, bilangnya tuh kemana nggak tahu kemana ke pentasnya, mau dibunuh ya, ditempelkan ke laut cina. Tapi ini bisa lari dari sana, terus lari. Nah, bisa pulang lagi ke sini gitu. Nah, udah pulang lagi, dibawa lagi ke Ciranjang, mau dibunuh lagi di Ciranjang. Nah, lalu udah begitu di Ciranjang, pulang lagi ke sini, ke Cianjur, ke Cibalagung, ditanya sama bapak, nih sampai babak belur gitu, dari mana? Pak, jatuh dari mobil, bilangnya gitu. Oke, jadi sampai 2 kali ya Pak, Yeni ini dicoba untuk dibunuh oleh Wawan CS, seperti itu Pak Ahal? Iya. Yeni pernah bercerita tidak tentang misalnya curiga dengan sikap suaminya pada saat itu Dede, atau mungkin bercerita tentang hubungan antara Dede dengan Wawan ini seperti apa? Enggak cerita, ditanyain enggak buka Rusia gitu. Udah bungkem aja. Oke. Pak Ahal, betul Yeni ini mengirimkan uang hasil kerjanya selama 5 tahun menjadi TKI ratusan juta ke suaminya Dede, seperti itu pada saat itu? Iya Bu. Kemudian pada saat Yeni pulang dari menjadi TKI, seperti apa komunikasi dengan Dede pada saat ditanyakan mengenai uangnya? Enggak ada komunikasi lagi Bu. Dari Yani, sesudah pulang 2 tahun dari Saudi, terjadi gitu, langsung Yani bilang mau berangkat lagi ke Saudi Arabia gitu. Oke, Pak, selama waktu itu Pak, apa saja bentuk ancaman dari Wawan CS kepada Yeni ini? Ya Yani nggak bilang-bilang Bu, bilang-bilang kemarin ada di Kapolda ke sini. Nah, ditanya sama Kapolda, langsung cerita itu sebenar-benarnya gitu. Bapak baru tahu dari Yani, ditanya Kapolda gitu. Oke. Pada saat itu Pak, pada saat ada 2 kali upaya untuk membunuh Yeni dari Wawan CS, sempat tidak Yeni berpikir untuk melapor ke polisi? Enggak Bu. Alasannya pada saat itu apa Pak? Karena takut terhadap ancaman atau bagaimana? Takut karena ancaman, kan bilangnya gitu, kalau dia aja Yeni bilang sama bapak juga nanti dibunuhnya 7 turunan Bu. Oke, Pak Ahal sendiri kenal dengan Wawan CS ini Pak? Enggak. Ketika kemudian Yeni akhirnya bercerita kepada Pak Ahal, ada rasa terkejut karena kemudian tidak menyangka atau seperti apa Pak? Tidak Bu, tidak menyangkanya, orangnya gitu, orang pendiam gitu. Enggak banyak bicara. Jadi Bapak enggak nyangka-nyangka gitulah. Oke, untuk Yeni sendiri keberadaannya saat ini di mana Pak Ahal? Di Saudi Arabia. Oh, sudah kembali ke Saudi Arabia lagi ya Pak? Iya. Baik Pak Ahal Suparman, kita harapkan kasus ini dapat dibuka secara terang benderang oleh polisi, dapat diungkap secara tuntas, dan para pelaku kemudian dapat dihukum maksimal sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih Pak Ahal telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top News.